Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngelanjutin series Breakout dari pintu teater 1. Nah, jadi series Breakout ini tidak terkait satu episode dengan episode lainnya. Jadi, satu episodenya itu menceritakan satu kejadian peristiwa kaburnya narapidana dari sebuah penjara. Nah, kisah kabur seperti apa nih yang akan dibahas di episode kali ini? Penasaran dengan episode kali ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene kali ini mengisahkan tentang kisah melarikan diri George Rivas dari penjara yang sangat ketat. Dia ditahan karena tindakan kasus pembunuhan, perampokan, dan tindak kekerasan. Setelah berulang kali George keluar masuk penjara dengan berbagai kejahatan yang dilakukannya, hingga hukuman dia di penjara menjadi sangat lama untuk bisa bebas bersyarat, karena dia dihukum seumur hidup. George akhirnya memilih keputusannya untuk melarikan diri dari penjara sebelum akhirnya mungkin dirinya akan mati di penjara atau terbunuh di sana. Rencana ini dimulai ketika keinginan itu hadir setelah sekian lama di penjara. Hari itu, George dimulai dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan mulai menganalisa setiap kondisi yang ada untuk mencari kelemahan yang akhirnya dapat dia tembus. Di penjara itu terdapat 3 lapisan yang di setiap lapisannya terdapat penjaga bersenjata. Terdapat pula kawat berduri setinggi 12 kaki, serta terdapat mobil patroli bersenjata yang senantiasa bolak-balik. Salah satu teman dari George adalah Joseph Garcia. Ketika pertama kali bertemu dengan George, Joseph merasakan adanya keterkaitan dirinya dengan George dan merasakan George akan menjadi bagian luar biasa bagi diri Joseph. Joseph dipenjara karena membunuh dan dia dihukum selama 50 tahun. Ketika George mengajak Joseph untuk melarikan diri, Joseph cukup terkejut karena itu tidak ada dalam pikirannya sebelumnya. Dengan lihainya, George mengajak Joseph. Akhirnya Joseph pun tertarik dan mereka mulai merencanakan tahapan demi tahapan agar mereka bisa kabur dari penjara itu. Peluang akhirnya didapatkan karena jumlah narapidana yang begitu banyaknya. Dan staf di sana tidak terlalu banyak. Maka akan ada kondisi di mana penjaga hanya sedikit, sekitar 1/5 dari jumlah narapidana yang ada. George dan Joseph memiliki rencana untuk menguasai gudang perawatan. Kemudian George mulai merekrut orang-orang baru di sana. Dengan waktu pendek di penjara, George menggunakannya untuk merekrut prospek yang bisa mengikuti arahannya. Akhirnya 5 orang narapidana bisa George dan Joseph rekrut. Rencana yang mereka buat cukup berani, yaitu mereka membagi tim menjadi 2 kelompok. Tim pertama akan bertugas menguasai gudang perawatan, lalu tim kedua akan menguasai markas penjagaan. Setelah itu, tim pertama akan menjemput tim 2 menggunakan mobil dan akhirnya kabur dari pintu gerbang belakang. Untuk mempersiapkan hal itu, semua tim kabur dari penjara ini melatih diri mereka agar dapat melumpuhkan penjaga dengan cara latihan saling membanting satu sama lain. Untuk memperkuat keyakinan, mereka senantiasa berdoa bersama agar setiap rencana yang mereka lalui dapat berjalan dengan sempurna. Malam sebelum melarikan diri, George berupaya untuk tidur dengan cukup agar di keesokan harinya dia memiliki tenaga yang cukup. Lalu pada 13 Desember tahun 2000, rencana mereka pun dimulai. Rencana itu dimulai dengan mereka yang melakukan aktivitas seperti biasanya di pagi hari. Joseph merasakan dirinya cukup dengan apa yang ia lewati hari itu. Tapi George cukup gugup untuk menjalankan pelarian. Proses pelarian itu dimulai ketika mereka berada dalam ruangan gudang perawatan. Saat semua narapidana sedang bekerja, bel makan siang pun berbunyi. Tim dari George menolak untuk pergi terlebih dahulu. Mereka beralasan akan mengecek mesin-mesin di sana dan akan menutup gudang perawatan itu. Sipir pun membiarkannya. Pada saat mulai sepi datang, 1 orang sipir ke ruangan itu. Joseph memancingnya untuk menanyakan salah satu mesin yang tidak dapat dimatikan.
Pada saat sipir itu lengah, Joseph lalu memukul sipir itu. Karena orang itu cukup besar, akhirnya dia dipegangi oleh para narapidana. Hingga salah satu narapidana memukulnya dengan kayu hingga darah pun berceceran. Dan mereka pun mengikat sipir itu. Setelah itu, secara bergantian petugas dan sipir yang datang, mereka lumpuhkan satu persatu. Dari mulai dicekik, dipukul dari belakang, dan diancam menggunakan pisau. Different employees reacted. Hingga akhirnya salah satu sipir yang memegang kunci ruangan perkakas tertangkap dan akhirnya para narapidana bisa mengakses ruangan perkakas itu. Saat rencana itu terus berlangsung, ternyata ada sipir yang mereka ikat akhirnya sadar dan dapat membuka ikatannya. Pada saat itu, para narapidana kemudian berupaya mengunci ruangan tempat para sipir dikurung. Tetapi sipir itu mengganjal pintunya dengan punggung dan sebelum akhirnya bisa terkunci, alarm kebakaran berbunyi. Sipir dan napi pun saling dorong pintu, tetapi salah satu narapidana akhirnya terdorong. Dia yang sebelumnya menggunakan kakinya untuk menahan pintu membuat kakinya patah. Dengan kondisi seperti itu, para narapidana mulai pesimis, rencana itu akan gagal, tetapi terus berupaya. Alarm kebakaran yang berbunyi berupaya dikonfirmasi oleh salah satu sipir dengan menelpon ke ruangan gudang perawatan. Hampir saja salah satu napi mengangkat telepon itu. Tapi karena dicegah dan akhirnya tidak ada yang mengangkatnya, itu membuat sipir yang menelpon percaya tidak terjadi apa-apa. Mereka pun bisa menguasai gudang perawatan. Joseph kemudian menelpon ruangan sipir yang dekat dengan gerbang. Dia mengabarkan akan datang petugas pemasangan CCTV beserta beberapa napi untuk membantunya. Dan sipir di sana pun mengiyakan hal tersebut. Kemudian George yang sudah berganti pakaian datang ke ruangan sipir itu beserta beberapa orang napi menggunakan mobil golf. Ketika masuk ke ruangan itu, dia berbasa-basi terlebih dahulu dan memberi sipir itu donat. George meminta izin untuk naik ke menara karena dia pun akan memasang CCTV di sana. Dengan sedikit gugup, akhirnya George diperbolehkan naik. Dia kemudian dibukakan gerbang oleh sipir di menara dan kemudian naik ke atas. Pada saat naik, salah satu napi di gudang perawatan menelpon dan meminta disambungkannya dengan temannya. Ketika George sampai di atas, dia diberikan teleponnya. Mereka bersandiwara di telepon dan akhirnya memberikan kode kepada tim di gudang perawatan dan kantor sipir. Serentak, George mengambil pistol di sana dan serentak mereka menodong sipir-sipir itu. Para sipir itu kemudian disekap. Tim dari gudang perawatan akhirnya datang membawa mobil. Karena tidak dicurigai, akhirnya mobil itu bisa lolos dan melewati gerbang penjagaan. Seketika para napi pun masuk ke mobil itu dan mereka berhasil keluar dari penjara tersebut. Ketika akan masuk jalan raya, mereka serentak membacakan ayat-ayat di Alkitab secara bersamaan dan akhirnya berhasil lolos dari penjara tersebut. Salah satu sipir yang terbebas kemudian berlalu dan menginformasikan adanya narapidana yang kabur. Kepala polisi di sana langsung dikabari, dia nampak kesal akan apa yang terjadi. Dia kemudian meminta agar mengidentifikasi semua data pribadi dari ketujuh narapidana yang kabur itu. They were probably leading the group. These people are creatures of habit. I already had robbed announcements, so I knew the layout. Kemudian para narapidana itu mempersiapkan pengamanan pada diri mereka. Mereka membuat rencana untuk merampok toko serba ada untuk mengambil uang dan perlengkapan yang mereka butuhkan termasuk senjata. George menyamar menjadi petugas keamanan yang mendatangi toko tersebut. Dia meminta kepada pemilik toko itu untuk mengumpulkan semua pegawai di sana untuk mensosialisasikan foto dari narapidana yang kabur. Setelah semua orang dikumpulkan, kemudian para narapidana yang menyamar jadi pembeli pun menodongkan senjata pada mereka. Para narapidana yang kabur ini pun meminta uang dan meminta barang yang dibutuhkan termasuk senjata. Ketika semua beraksi, Joseph yang menyamar menjadi petugas keamanan mengantarkan seorang wanita agar terjauh dari toko itu. Tapi karena wanita itu melihat petugas keamanan itu membawa senjata, wanita itu menelpon polisi dan sambil beranjak pergi.
Lalu tak lama polisi pun datang. Joseph yang berada di depan meminta kepada teman-temannya agar segera menyudahi aksinya. Satu mobil polisi yang datang langsung ditembaki oleh Joseph dan membuat polisi itu pun terbunuh. Para narapidana itu menjadi tertekan dan mereka hilang kendali dan baku tembak pun tak dapat dihindarkan. George tertembak di perutnya dan salah satu dari narapidana ada yang terkena tembak di kakinya. Get back in the truck. Does it come up underneath us? Mereka akhirnya kabur ke motel tempat persembunyian mereka. Di sana karena saling tertekan dan mulai terjadinya konflik karena tidak berjalan dengan baiknya rencana yang mereka buat, hingga akhirnya mereka saling menodongkan pistol satu sama lain. Tetapi akhirnya salah satu narapidana menenangkan mereka. Karena mereka datang sejauh ini bukan untuk saling meledakkan kepala. Keesokan harinya, polisi yang terbunuh bernama Opsir Hawkins dimakamkan. Para polisi sangat berkabung karena tewasnya opsir polisi tersebut yang membuat mereka semakin geram kepada narapidana yang kabur itu. Pencarian narapidana itu semakin diperluas dari mulai skala nasional berubah menjadi skala internasional. Akhirnya polisi mendapatkan kabar dari salah seorang warga yang halaman rumahnya digunakan untuk parkir mobil karavan. Jadi saat ini, para napi ini bermukim di mobil karavan. Mereka ternyata penganut Kristen yang kuat karena mereka menyamar menjadi orang yang menyebarkan Kristen. Warga itu berupaya untuk berkomunikasi dengan Joseph untuk mencari informasi tentang mereka, tentang ciri-cirinya. Warga itu berupaya untuk berkomunikasi dengan Joseph untuk mencari informasi tentang mereka, tentang ciri-ciri narapidana. Dan setelah divalidasi ternyata memang benar itu adalah para narapidana. Dia pun segera menghubungi polisi. Sebelum polisi datang, warga itu menanyakan rencana apa yang akan mereka lakukan hari ini. Ternyata mereka akan pergi ke kota untuk membeli makanan dan keperluan mereka. Tetapi yang pergi tidak semua, hanya 4 orang saja. Akhirnya polisi pun datang bersama tim serbunya. Mereka datang dengan mengendap-endap agar tidak diketahui kedatangannya. Ternyata yang tinggal di mobil van hanya sisa 2 orang saja. Kepala polisi mempertimbangkan agar tidak adanya korban dari masyarakat sipil. Akhirnya ia pun membagi penyergapan itu menjadi 2 bagian. Satu di mobil van dan satu lagi penyergapan di jalan. Akhirnya polisi dengan tim sergapnya mulai mengepung mobil karavan tersebut. I don't know, Randy. Maybe it is fair. I think it's over, buddy. Not anymore. Dan salah satu polisi bernegosiasi dengan pengeras suara agar menyerah. 2 napi itu pun kaget. Setelah terus diarahkan untuk menyerah, salah satu napi pun keluar dan menyerahkan diri. Tapi yang satu lagi tetap di dalam setelah 10 menit terdengar suara ledakan. Setelah ditunggu beberapa saat, akhirnya polisi itu mendatangi mobil itu dan ternyata napi itu sudah bunuh diri sambil memegang Alkitab dan menulis surat permohonan maaf kepada orang tuanya karena terbunuhnya Hawkins. Kemudian berlanjut kepada penyergapan di jalan. Rombongan George dan Joseph akan pergi ke kota melihat ada mobil polisi yang berdiam di pinggir jalan. Lalu mereka memutuskan untuk ke pom bensin terlebih dahulu. Pada saat mereka berhenti, polisi lalu menyergap mereka. Pada saat itu, para narapidana sudah kebingungan harus berbuat apa. Dan George akan mengambil senjata tapi dicegah oleh polisi. Akhirnya, para narapidana pun ditangkap setelah 43 hari kabur dari penjara. Saat diwawancara, George menyatakan penyesalannya karena adanya orang yang telah menjadi korban. Tetapi dia tidak pernah menyesal atas upaya pelarian dirinya. Bersambung.